Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. 2 warga negara yang terjangkit virus corona adalah ibu dan anak warga Depok, Jawa Barat. Awalnya seorang warga Jepang yang baru mendatangi Indonesia pergi ke Malaysia. Saat di Malaysia, warga Jepang ini positif terjangkit virus corona. Hai, apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja. Saya tahu cukup sulit untuk menghadapi situasi saat ini. Kita semua merasakan hal yang sama. Kita diuji dalam satu waktu di saat yang bersamaan. Yang awalnya kita bisa bebas kesana kemari, nongkrong di sana dan di sini, sekarang sudah tidak lagi sama. Kita harus kuat ya. Semoga pandemi ini segera berakhir. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia hari ini bertambah sebanyak 1.815. Sejak masuknya hingga sampai sekarang, virus corona di Indonesia kian bertambah. Meskipun beberapa usaha seperti anjuran protokol kesehatan dan pembatasan sosial berskala besar telah diterapkan dan dilaksanakan, namun ada beberapa personel yang tidak atau enggan mematuhinya. Tentu hal tersebut bukan kehendak mereka, akan tetapi tuntutan ekonomi yang memaksanya. Kita dipaksa untuk hidup tidak seperti biasanya. Kita saling berjauhan guna untuk saling melindungi. Dampak ada, cuma kalau ekonomi untuk PNS cukup ada, cuma uang gerak kita kemana-mana susah. Jadi kalau bicara masalah pendapatan sebelum COVID ya kita normal lah ya. Jadi saat COVID ini ya sangat berdampak lah. Nah berpengaruh dengan omset perusahaan. Sangat jauh, omset kita turun sekitar 70% dari normal sebelum pandemi ini. Kalau awal-awalnya sih menjanjikan ya, Bebek ini bisa hampir 4-5 jutaan ya kalau saya hitung dalam 1 bulan itu. Awal-awalnya tapi seiring perkembangan nih malah tambah menurun, sangat terasa sekali menurunnya. Ya kita maklum aja lah, kan perusahaan Gojeknya, ojolnya ya terkena juga kan dari pandemi ini dengan berkurangnya karyawan dia. Nah lari-larinya ke driver juga. Bonusnya dikurangi, ya itu jadi susah deh kita. Sangat ada perubahan ya. Contohnya seperti apa? Seperti pembeli kan Sangat berkurang. Apakah sampai setengah atau lebih dari setengah? lebih dari setengah ya. Perubahan dari tunjangan dari pemerintah yang untuk setiap 3 bulannya sekali atau yang kita sebut dengan insentif. Itu alhamdulillah tidak ada berubah. Tetap kami terima dari triwulan pertama hingga ini triwulan kedua. Ya. Pribadi iya, ya keluarga iya juga. Sebetulnya kurang sih mas, kurang banget. Sebenarnya mau dibilang cukup ya tidak cukup sebenarnya. Kalau dibilang cukup atau enggaknya ya sebenarnya tidak cukup, tapi namanya kita sudah
terkena, semuanya sama, terkena musibah, tidak ada yang untung, tidak ada yang rugi, semua sama. Jadi ya dicukup-cukupkan aja, rezeki seadanya ya segitu aja. Iya benar. Jadi kami syukurin aja, paling tidak masih bisa untuk makan lah. Artinya kita harus ada ini kerja tambahan lah, artinya sampingan mungkin yang bisa dikerjakan melalui rumah atau seperti workshop lah ya, online ini dagang online atau seperti apa buat memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau saya pribadi kebetulan di rumah ada usaha pengupasan bawang ya. Kebanyakan istri atau saya bantu juga kadang. Nah itulah nambal dari kekurangan dari Gojek ini. Mau nggak mau ya, kalau kadang nggak cukup sehari untuk belanja, ya kadang kita ngutang. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya, solusinya kami tetap bekerja, sebagai ibu kami tetap bekerja, yaitu dengan perencanaan yang ada. Sudah kita sepakati bersama bahwa kita akan mendatangi anak beranak satu orang itu dalam 1 minggu, 1 anak itu didatangi oleh ibu gurunya, 1 anak 2 orang guru. Iya benar. Nah solusinya seperti itu agar kami guru ini masih tetap bekerja. Iya benar. Dan tetap mendapatkan penghasilan dari itu. Pada masa pandemi seperti ini, penurunan pendapatan ekonomi sungguh terasa. Tidak hanya di kalangan masyarakat biasa, namun juga dirasakan oleh seluruh kalangan, seperti pegawai negeri sipil maupun pejabat-pejabat negara. Mari bersama-sama di tengah pandemi ini kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa dan kuat dalam menghadapi COVID-19. Is it cold?